Hai, perkenalkan, saya peserta Latsar CPNS tahun 2021. Nama saya Daniel HS Silalai Eskom, Angkatan 49, Kelompok 4, nomor absensi 41, asal instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SEMSI, dengan penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang video mind mapping anti korupsi. Mari sama-sama kita saksikan. Mind mapping anti korupsi. Mind mapping anti korupsi terbagi dua modul. Modul yang pertama, sadar anti korupsi, dan modul yang kedua, semakin jauh dari korupsi. Dampak perilaku dan tindak pidana korupsi, yaitu pertama, fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan. Kedua, fenomena tentang bangunan yang cepat rusak. Ketiga, fenomena penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil. Keempat, fenomena layanan yang lama, sulit, dan birokrasinya panjang. Yang kelima, fenomena merebaknya narkoba. Keenam, negara dengan sumber daya alam yang melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dan yang ketujuh, fenomena lainnya. Lalu, pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani corruptio, perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Selanjutnya, tindak pidana korupsi. Terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, terdiri dari: pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, pemerasan. Keempat, perbuatan curang. Kelima, penggelapan dalam jabatan. Keenam, benturan kepentingan dalam penggandaan. Ketujuh, gratifikasi. Berikutnya, niat, semangat, komitmen anti korupsi. Saat ini juga, niat Anda untuk anti korupsi dan berusaha membangun integritas diri, keluarga, organisasi masyarakat, dan bangsa semakin menguat dan berubah menjadi energi yang selalu menyemangati dan membuat komitmen untuk bergerak memberantas korupsi. Slogan atau yel-yel dapat meningkatkan semangat dan kebersamaan, memotivasi kembali tatkala terjadi penurunan. Komitmen integritas. Saat Anda telah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Indonesia bebas dari korupsi. Level komitmen Anda yang semakin tinggi akan memudahkan untuk mendapatkan impian Indonesia yang bebas dari korupsi, atau Indonesia dengan budaya integritas yang tinggi. Selanjutnya, tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Identifikasi nilai dasar anti korupsi.
KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi sebagai berikut. Yang pertama, jujur; yang kedua, peduli; yang ketiga, mandiri; yang keempat, disiplin; yang kelima, tanggung jawab; yang keenam, kerja keras; yang ketujuh, sederhana; yang kedelapan, berani; yang kesembilan, adil. Penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Saat ini setiap organisasi biasanya sudah menentukan nilai dasar organisasinya. Tentunya nilai anti korupsi diharapkan masuk di dalamnya, terutama nilai inti anti korupsinya yang telah Anda identifikasi. Lebih jauh lagi, jika nilai organisasi selaras pula dengan nilai anti korupsi, upaya penyelarasan nilai tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa para pegawai yang mengusung integritas atau anti korupsi mendapatkan payung yang tepat di dalam organisasinya. Penanaman nilai integritas. Penanaman nilai integritas terbagi menjadi: yang pertama, kesediaan; identifikasi; internalisasi. Kesediaan terhadap integritas atau integrity compliance adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Identifikasi integritas terjadi apabila individu meniru integritas seseorang atau kelompok lain dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberikan pengaruh terkait integritas. Internalisasi integritas terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Bangun sistem integritas. Yang pertama, reframing culture. Salah satu contoh reframing culture adalah upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran atau paradigma atau kita sebut sebagai konten dilakukan perubahan atau dikembalikan orientasi atau konteks menjadi gotong royong yang sebelumnya telah menjadi budaya yang sangat kuat di masyarakat Indonesia. Seeding of integrity. Seeding of integrity merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Sistem integritas organisasi. Yang pertama, leadership race. Beruntunglah pula bagi Anda jika masuk lingkungan kerja ternyata dipimpin oleh mereka yang memiliki integritas yang tinggi. Karena implementasi berbagai upaya pemberantasan korupsi akan efektif, efisien, dan berintegritas jika dilakukan atau dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas tinggi. Pengendalian dan penyelarasan organisasi. Sistem integritas dimulai dengan terciptanya iklim etika yang kuat, yaitu kondisi organisasi di mana kode etiknya telah terinternalisasi dengan kuat pada individu, sehingga penyelarasan dan pengendalian organisasi dapat dijalankan dengan baik. Tujuan organisasi maupun pribadi tercapai dengan cara-cara yang bermoral atau berakhlak. Komponen sistem integritas. Sistem-sistem khusus untuk pengendalian korupsi dan standar etika contohnya adalah peningkatan peran pengawasan internal, post-employment, integrating checking, pengungkapan isu integritas, pengendalian gratifikasi, laporan harta kekayaan, analisis risiko terhadap integritas, revitalisasi kode etik dan pedoman perilaku, seleksi dan keteladanan pimpinan puncak,
serta evaluasi eksternal integritas. Kematangan praktek sistem integritas. Dalam upaya sistem mampu memastikan organisasi mencapai tujuannya dan menjaga individu dalam organisasi, maka kematangan pelaksanaan programnya dilaksanakan secara optimal lewat tahapan. Pertama, not performance atau belum ada kinerja. Kedua, ad hoc atau sementara reaktif mendadak. Ketiga, planned atau terencana terorganisasi dengan baik. Keempat, institutionalis atau menyatu dengan sistem organisasi. Kelima, evaluated atau telah dapat dievaluasi. Keenam, optimized atau dapat dioptimalkan. Demikian video mind mapping anti korupsi yang telah saya buat. Pak Satpam jaga keamanan, biar sekolah tak kemalingan. Terima kasih saya haturkan, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.